Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot panjang, semoga tidak ini yang dimaksudkan, semoga tidak ini perkataan, mungkin ada redaksi saya tidak dengar langsung. Ada yang mengatakan mirip dengan orang Yahudi ortodoks. Ya, ini maklum dari lisan yang kazab memang. Ya, dustanya tidak sekali ini, sudah terlalu banyak dustanya. Maka nasihat yang perlu kita sampaikan, kalau belajar ngajarkan ilmu, hindari berdusta. Tidak perlu memfitnah. Antum sampaikan dalil, bahkan dalih sekalipun, sampaikan dalil tanpa memfitnah orang lain. Karena orang yang suka memfitnah, hablul kadhibi qasir, tali dusta itu pendek, tidak kuat mengikat, nanti terlepas dia. Maka nasihat saya kepada siapapun dai yang tak sepakat sekalipun, tolong berdakwahlah dengan ilmu, kemudian buktikan dengan amal. Jangan kita berkoar-koar kita ahlus sunnah yang sesungguhnya, tapi sunnah kita belakangi. Jangan kita katakan kita pengikut salaf yang asli, yang lain talaf misalnya, tapi buktikan dengan amal. As-salaf itu bila diperintah dikerjakan, bila dilarang mereka tinggalkan tanpa banyak alasan. Oleh sebab itu kalau dia miripkan dengan demikian, ya kalau sempat kita mengatakan itu sudah dilapor gitu itu. Ya, sudah dilapor karena ini pencemaran nama baik. Tapi kita hanya mendoakan semoga Allah perbaiki lisannya, Allah perbaiki hatinya, Allah benahi ilmunya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kembali kepada Islam dengan kembali kepada hidayah dengan sebenar-benarnya. Allah murdahu ilal islami raddan jamila. Karena kalau begini hanya mencela dan takut nanti masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahih dalam riwayat muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya sangat tebal. Lalu antum katakan orang-orang Talafi katanya yang berjenggot tebal mirip dengan orang-orang Yahudi ortodoks. Anda telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khawatir kita masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang akibatnya adalah keluar dari Islam. Oleh sebab itu semoga Allah kembalikan lisannya menjadi lisan yang shadiq, hatinya menjadi hati yang mukmin, dan matanya jangan selalu berkhianat, pura-pura memuji tetapi melambung ke atas lalu dihentakkan ke bawah. Dari mukaddimahnya sering baguslah, masya Allah, kita tidak membenci, tapi di dalamnya disuntik dengan racun arsenik yang mati pasti walaupun pelan dan tidak diketahui. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada siapapun yang mengatakan ini, karena dustanya sudah terlalu banyak disebarkan di media sampai mengatakan siapa yang pelajari tauhid buku Syekh Muhammad Saleh Al-Fauzan nanti akan menciptakan zombie-zombie yang siap mengisap darah kaum muslimin. Ini fitnah, auzubillah. Ini fitnah, auzubillah. Fitnah, auzubillah. Tadi kita sudah katakan berapa banyak sekolah kita yang mengajarkan itu, alhamdulillah tak ada zombie. Dan siapa yang naik dan umroh dan haji ke Makkah dan Madinah, alhamdulillah tak ada yang hilang akalnya karena stres melihat zombie-zombie yang berjalan di sana. Allah musta'an. Tapi subhanallah masih banyak juga yang supporternya, banyak juga followersnya, banyak juga subscribersnya. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang sahih, amal yang salih, niat yang ikhlas, bukan karena setuju hilang patutnya. Kalau bahasa pepatah kami, hilang patut dikatuju. Karena setuju suka memfitnah, akhirnya kita akui dan kita angkat sebagai seperti seorang pahlawan dan seorang pendekar aswaja. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah berikan taubat kepada kita dan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Tentu kalau perempuan lebih afdal sholat di rumah, itu dulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW bagi wanita muslimah di Madinah pada saat itu ya. Jadi Masjid Nabawi 1000 pahalanya. Tapi apa kata Nabi SAW?
Sholat wanita di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya, masuk dalamnya masjid. Dan sholat ia di dalam kamarnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Kan gitu. Ini disebutkan di Madinah dan waktu itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi jelas fadilahnya besar. Tapi tetap lebih afdal perempuan sholat di rumahnya. Maka saya sarankan ukhti ini sholat di rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada salat dia di masjid kampungnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di Madinah. Kan di Madinah itu ada beberapa masjid di kampung. Kayak ada Masjid Quba ya, ada Masjid Bani Salim yang jadi masjid kiblaten tuh. Sebagian sholat di sana, tapi sebagian ingin sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 27 kali 1000 sekali sholat di sana. Kalau berjamaah tinggal ditambahkan. Maka para wanita ingin sholat di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan sholatnya dia di rumahnya lebih sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada sholat dia di masjid kampungnya. Wa sholatuha fi masjidi qaumiha khairun min salatiha fi masjidi. Dan salatnya wanita di masjid kampungnya lebih baik daripada salat dia di masjidku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan salatnya wanita di rumah 27 bukan 27, lebih baik dari 27. Kalau dia di masjid dapat berapa? 27 dia dapat. Kalau di rumah lebih dari. Makanya perempuan nggak perlu iri. Kadang kalau ada wanita yang iri sama suaminya, "Bang, ente enak banget kok, Bang. 27 terus, anak cuma dapat 1," gitu dia. Kadang seperti itu. Tapi wanita boleh sholat di masjid. Bahkan para suami haram hukumnya melarang istrinya ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalian jangan larang tuh hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah-rumah Allah. Engkau ngelarang istrimu ke masjid, ke pasar nggak dilarang. Ada suami, ente kok ke masjid? Kata dia, di rumah itu lebih afdol. Ada kalau suami kayak gitu, di rumah. Bang mau ke pasar, tafadhol. Ente ke pasar nggak apa-apa, ke masjid nggak boleh. Ke pasar tuh tempatnya setan, yang seharusnya dilarang. Udah, engkau nggak perlu ke pasar, ana yang ke pasar. Masya Allah, itu suami yang baik.